Ya sahabat Mas Bos Niko, apa kabar? Semuanya pastinya sehat berkelimpahan. Ya, kali ini kita mengadakan podcast di Solo. Kali ini pembahasannya bukan tentang spiritual, tetapi khusus untuk pecinta teh. Ya, kebetulan Dinasti Nusantara Group ini akan launching juga produk teh, ya. Nanti kita tanya-tanya dengan yang ahlinya teh. Karena teh itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya yang kita nggak pernah tahu sebenarnya. Bahkan dari segi cara pembuatannya itu yang pas bagaimana dan lain-lain. Oke, segera kita langsung ke narasumbernya. Ada Mbak Oki di sini. Ya, apa kabar Mbak Oki? Baik ya Mas ya. Oke. Nah, ini boleh kita tanya-tanya tentang produk tehnya ya. Nah, ini ada brandnya apa aja ini Mbak? Ini produksinya kita ini yang baru udah ready ya Mas ya. Ada teh hitam Dinasti Nusantara sama teh Kelangenan. Dua macam ini aja dulu yang baru ready ini aja Mas ya. Dua brand ini ya. Betul. Oke. Nah, kalau bicara tentang ini nih, sudah ada brandnya, sudah ada kemasannya juga oke ini. Boleh cerita sedikit dong sejarahnya dari perusahaan ini, namanya apa, sudah berapa lama dan kenapa teh? Itu. Kalau kenapa teh? Kalau kita umumnya udah tahu ya, teh ini banyak peminatnya karena memang manfaatnya bagus buat kita, buat ya untuk umum juga udah tahu untuk sekarang pas belibet. Oke. Kenapa harus teh? Karena teh ini kan produksi teh ini banyak peminatnya di Indonesia. Juga di luar negeri juga banyak ya. Karena teh ini juga ada kandungan herbanya. Oke. Iya, kebetulan kenapa teh ada rekanan yang mengajak Bapak ya, untuk kerjasama untuk membuat pabrik teh. Gitu saat itu langsung diiyakan atau ada beberapa pertimbangan? Kadang kan kita juga ketika memilih sebuah bisnis pasti ada dong pertimbangannya. Nah, pasarnya juga kan. Nah, teh ini sebenarnya punya potensi bagus nggak sih di Indonesia? Kalau menurut saya, kalau menurut Bapak juga bagus sekali sih ya tehnya. Soalnya teh ini itu pabriknya itu udah mencukupi kebutuhan 70% di Indonesia, kebutuhan teh Indonesia untuk teh yang kita produksi ini. 70% itu dihitung dari apa biasanya, Bu? Dari segi para peminumnya, konsumennya, atau produksinya? Produksinya. Produksinya. Oke. Untuk itu produksinya juga kebetulan peminatnya juga banyak. Bisa kita ambil aja juga gitu lah. Itu kan bagus gitu. Proyek yang bagus kita. Oke. Nah, teh ini sendiri itu diambil dari mana? Biasanya kan perkebunan ya kalau teh biasanya. Jawa Barat Mas, itu kan paling kita udah tahu ya, kalau Jawa Barat itu tempat yang tinggi-tinggi, sejuk-sejuk itu kan bagus untuk pertumbuhan teh. Kita ambil dari sana. Kebetulan di sana itu ada pabrik. Itu zaman Orde Baru itu sebenarnya udah berdiri. Cuman berapa tahun itu vakum. Tapi milik itu BUMN atau itu bukan? Punya PT PNC. Terus ada yang rekanan ya kerjasama untuk pengelolaannya, kita ambil aja gitu aja. Juga sempat ke sana tengok lahannya, belajar juga itu. Betul. Nah, kalau teh ini sendiri sebenarnya itu dari perkebunan di Jawa Baratnya tepatnya di area mana? Di Gunung Gede, kaki Gunung Gede. Itu kan sekitar 1.500-an mdpl ya. Itu kan area yang paling bagus itu untuk pertumbuhan teh. Memang harus dingin ya kalau teh? Semakin tinggi, semakin dingin itu semakin bagus pertumbuhan tehnya. Memang Jawa Barat banyak ya perkebunan teh. Cuman sebenarnya kalau ditanam di Jawa Tengah juga ada perkebunan. Ada, tapi beda pertumbuhannya bagus sana. Untuk kualitasnya, rasanya juga bagus daerah sana. Pasti masih bagus Jawa Barat. Oke. Nah, kalau pabriknya sendiri berarti ada di mana? Kalau perkebunannya di sana? Pabrik kita punya 2 di Pasir Sarongge, Cianjur sama Cikajang, Garut. Berarti dia mulai dari pemetikan itu dikirim ke pabrik sampai dalam bentuk kemasan seperti ini atau? Kita
ambil dari itu perkebunan di Gunung Gede itu, kita kirim ke pabrik di Sarongge sama Cikajang itu. Baru proses sudah jadi teh, kita pengemasan di sini. Packagingnya di sini ya. Sini. Berarti hanya ambil pengolahan tehnya saja. Oke. Nah, dari zaman Orde Baru itu sudah dari tahun berapa kalau begitu? Tahun Orde Baru ya 9 berapa ya? Ya sebelum 90 70-an mungkin ya. Tapi itu vakum sampai setahunan lebih sih, baru setelah 2003 jalan lagi, terus kita masuk ke situ. Pengelolanya dari siapa? Pengelolaan ini sementara ini kita Lintas Jaya Tayu Nusantara itu buat bersama dengan Lintas Nusantara. Ada rekanan yang untuk pengelolaan perkebunan itu sampai pemasakan. Berarti dengan Lintas Nusantara travel ya, betul. Masih rekanan. Oke. Kenapa namanya Lintas Jatayu? Ya kenapa kalau itu mungkin karena kita ada hubungannya dengan lintas travel punya Pak Niko gitu. Ya. Nah, kalau boleh tahu ini kan tadi ada jenis-jenisnya black tea ya? Iya, benar. Yang mana yang black tea? Ini untuk black tea yang ini ya Mas ya. Terus ini untuk kelainan ini kita baru dua produk ini aja. Oke, cuman kan kalau kita lihat nih di di pasaran ya, kan teh itu digempur oleh kopi sebenarnya ya. Banyak kedai kopi dan sebagainya. Saya pernah punya pengalaman itu, ada satu kedai tapi dia teh jualnya. Cuman tidak lama. Oh, kenapa Mas? Saya kurang tahu apakah kurang peminat. Tapi kalau dari cerita Ibu tadi, cerita Mbak Oki tadi kan enggak ya. Sebenarnya dia punya pasar sendiri. Iya, betul. Cuman pertanyaan saya itu, kenapa orang mungkin teh ini mungkin nggak bisa sepopuler kopi, kenapa? Mungkin kalau nggak sepopuler kopi, sini kan banyak kopi shop gitu kan, jarang kalau kita teh shop gitu kan jarang ya. Iya, makanya itu. Mungkin kalau di sini kopi itu banyak variasi rasanya, anak muda gitu kan suka-suka yang manis-manis seperti itu Mas, kayak rasa-rasa variasi rasanya. Betul. Mungkin seperti itu. Apakah teh nggak bisa dibuat variasi begitu? Teh sebenarnya bisa, cuma untuk kita itu belum ke sana, belum fokus ke sana dulu. Kita untuk pemenuhan ini dulu, kebutuhan dulu. Iya betul. Cuman kalau teh ini ke depan sasarannya seperti apa? Apakah hanya penikmat biasa atau memang bisa dibuat semacam gaya hidup begitu kan? Tren kan sekarang kopi tidak hanya untuk diminum tapi kadang untuk style juga kan. Nah, itu apakah mengarah ke sana juga? Untuk mengarah ke sana pasti ada ya Mas. Kita kan di Sarongge itu kan ada labnya juga. Kita baru meneliti itu matcha. Matcha? Iya benar. Tapi belum kita produksi full, masih belum belum final untuk produksinya. Tapi udah ada udah mulai penelitian, udah mulai gitu, tapi belum final ya. Baru yang ready ini baru yang ini dulu. Oke, bahas penelitian nih. Kenapa harus Dinasti Tea dan teh Klangenan? Bedanya apa dengan teh yang lain? Bedanya untuk teh Klangenan dulu ya. Klangenan, Mas Berto tadi masuk ke sini yang dirasain apa? Baunya memang seger ya. Nah itu satunya, bikin Klangenan toh. Nah itu. Oh, maksudnya di situ ya. Ya, ini buat Klangenan, teh Klangenan, ini kan bikin wangi buat menenangkan, bikin tenang seperti itu. Ini bedanya kalau dilihat di pasaran, teh pasaran ya Mas ya, bedanya jauh. Satu ini kan kualitasnya kualitas ekspor. Kalau teh biasa itu banyak dicampur. Untuk segi wangi juga Mas Gerto udah bisa buktikan. Iya, memang ini saja. Baru masuk ruangan aja kita pakai melati. Baunya beda. Melati dari Pekalongan khusus didatangkan. Oh, ini berarti jasmine tea. Berarti dia sudah dicampur melatinya. Iya, makanya wanginya melati. Oke. Terus kalau yang teh hitam sendiri? Kalau teh hitam ini lebih ke teh kesehatan ya Mas ya. Karena ini udah difermentasi, ini lebih banyak khasiatnya di kesehatan. Untuk menurunkan asam urat, antioksidan, kayak gitu. Ini juga kan kita udah pemasaran untuk intern kita itu udah sampai Jawa Bali dan cukup banyak ya. Udah banyak ini. Ini mungkin
kalau ada Bu Sari Bali lihat ini ya, mungkin minta minta ninggalin jejak nanti kalau lihat podcast ini. Bu Sari Bali ini udah merasakan manfaatnya ini untuk asam urat ini udah pernah. Oke. Berapa lama selang biasanya konsumsi untuk asam urat, untuk apa-apa adakah misalkan harus sekian konsumsinya, berapa lama? Tergantung orangnya masing-masing. Ya, maksudnya tergantung kadar asam uratnya sendiri. Iya. Oke. Tapi normalnya ini ya dipakai sehari 2 kali. Jangan sampai lebih dari 5 cangkir lah gitu. Oke. Nah, ini menarik tadi 5 cangkir dan sebagainya. Kadang itu kita membuat sesuatu ya. Kalau kita kembali ke kopi tadi, memang ada istilahnya kayak bartendernya lah, dia yang meracik semuanya dan sebagainya. Nah, teh ini sebenarnya gimana sih cara membuatnya yang tepat? Kalau untuk teh sebenarnya jangan pakai air mendidih ya, cukup 70-80 derajat. Oh, tapi kan harus ngukur dulu atau itu gimana? Ya itu mungkin sampai mendidih, tapi jangan langsung disiram, langsung tunggu berapa menit gitu, baru dimasukkan ke tehnya. Kalau sudah masuk ke teh, tunggu sampai 3-6 menit baru dikonsumsi. 3-6 menit? Iya, dikonsumsi. Ditunggu. Oke. Kenapa tidak boleh air mendidih? Apakah hilang khasiatnya? Ya, itu kan merusak zat-zat yang terkandung di dalamnya gitu. Oke. Nah, kalau teh sendiri ya Bu, itu baiknya dia dikonsumsi dengan gula atau memang begini saja? Baiknya sih nggak usah pakai gula. Kalau pengen manis ya mungkin tambahin madu aja lah. Oh, madu lebih pas ya? Tapi bagusnya memang ini aja, nggak usah pakai tambahin apa-apa. Cuma paling bagus ya madu, nggak apa-apa sih Bas. Oke. Ya sebenarnya teh itu menarik ya. Maksudnya memang karena kadang kita kan tidak tahu cara membuatnya. Semua dicampur gula, menjadi rusak semuanya kan rasanya. Dan juga orang tidak bisa menikmati teh karena itu tadi, memang tidak bisa membuatnya. Nah, kalau yang pas itu berapa sendok? Kalau ini kan saya lihat bukan saset, bukan model tea celup itu ya. Betul. Itu biasanya bagaimana cara penyajiannya? Ini penyajian khusus untuk teh hitam ya Mas ya. Kita ambil aja satu pucuk apa ya? Sendok teh itu? Ya, segini aja ini untuk sekali seduh. Sekali pembuatan itu cukup aja. Segitu? Udah cukup itu. Ini khusus untuk teh hitam ya Bu. Betul. Kalau hanya mungkin satu begini saja ini bisa berbulan-bulan. Itu juga masih bisa dipakai 2-3 kali seduh. Yang tadi dipakai pertama tadi ya. Seujung sendok aja. Tapi kalau yang ini biasa, ini mungkin 1 sendok itu bisa nih untuk teh laingan, khususnya untuk teh hitam aja. Hanya teh hitam, tapi dengan dosis segitu tadi, itu dia sudah keluar warna tehnya. Udah, makanya ini disebut teh hitam. Nanti lebih keluar warnanya udah bisa keluar itu. Oke, biasanya kan kalau teh hitam itu rasanya agak kuat ya. Benar. Ini bagaimana? Kalau ya memang bedain antara teh biasa sama teh hitam itu di warna, di rasa. Dia lebih pekat. Ya, di aroma juga lebih pekat, lebih kuat dibanding kalau teh biasa aja. Ini wangi nih ini, aromanya wangi. Oke, kapan kita tepatnya minum teh hitam dan kapan minum teh biasa? Itu ada waktu-waktu khusus atau gimana? Atau selera sebenarnya? Kalau ini selera sih Mas, tapi baiknya bebas ya ini. Nah ini ya baiknya pagi sama sore itu. Setelah sarapan atau bagaimana? Ya baiknya sih sesudah diisi perutnya. Nah ini harus jangan perut kosong lah. Ada nggak rencana untuk mengkampanyekan minum teh? Karena sebenarnya kalau kita bicara di luar negeri ya Mbak, itu luar negeri itu ada 2 istilah kan, coffee break sama tea time. Jadi sebenarnya tea time sendiri, teh sendiri sudah ada di sana ya kan. Kalau Indonesia belum. Kenapa belum ya? Ada. Mungkin perlu dikampanyekan lagi ya, karena sebenarnya memang Indonesia sendiri penghasil teh, betul. Dan juga ini produk asli Nusantara kan juga sayang kalau sebenarnya hanya kita tadi pertama mungkin banyak, dia kalah populer dengan katakanlah salah satunya kopi. Kita juga nggak tahu sebenarnya cara minum teh yang benar seperti apa ya kan. Kadang
kita itu tidak pernah melihat ini cara membuatnya. Penyajiannya ya. Apakah ini sebenarnya pengaruh? Kalau orang tidak tahu penyajian mungkin langsung kita ya pengaruh sih Mas. Kalau kita tidak tahu caranya mungkin orang pakai ini langsung 1 sendok langsung dibikin 1 gelas itu kan seperti teh biasa seperti ini. Padahal itu kan mubazir ya. Sayang padahal itu cukup 1 ujung aja udah. 1 dan 1 sendok tadi sama sebenarnya hasil anunya. Ya tetap buat ini ya untuk efeknya, manfaatnya bagusan ini. Cuma kalau terlalu juga kan nggak bagus gitu nih 1 sendok itu kan nanti. Ya secara ekonomi juga boros ya. Betul. Oke. Boleh dong di-spill sedikit untuk harga-harganya ini Mbak Uki? Ya ini ada kemasan yang kecil ini ya Mas. Ini berapa gram kalau yang segitu tuh? 35 gram nih. Ini 30 untuk teh hitam ya, ini kemasan kecil ini 35 gram. Ini kita jual dengan harga 75. Untuk yang besar ini kemasan 100, kita jual 140. 140, sebenarnya lebih menguntungkan yang besar ya? Iya, tapi kadang mungkin nyoba dulu. Nyoba ya. Oke. Untuk yang ini kita jual ini 23.000. 23.000 ya. Oke, tadi sudah dibahas juga cara membuatnya. Oke. Ini semua yang bahannya dari satu area perkebunan tadi ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalkan nih mau pesan, ini bisa di mana? Ini kita sudah ada sebenarnya ya untuk toko oranye sama toko hijau. Di TikTok juga sudah ada. Untuk online-nya, offline-nya juga sudah ada, udah tersedia. Malah lebih duluan offline-nya. Ya. Jadi memungkinkan nih, misalkan kita membuka stokis untuk ini juga bisa? Bisa Mas, boleh. Oke. Kalau boleh tahu yang paling banyak customer-nya ini, yang peminatnya dari daerah mana? Ini Jawa Bali Mas. Jawa Bali masih yang sementara. Tapi sudah pernah kirim ke daerah lain selain Jawa Bali? Sementara ini masih ya ada, tapi paling banyak Jawa Bali. Testimoninya juga dari Bali. Apa kata mereka? Wah, saya minum ini nih asam urat saya sembuh. Tadinya saya tuh enggak bisa jalan. Mau jalan aja ngerangkak-ngerangkak gitu. Tapi setelah konsumsi ini sudah mulai bisa jalannya sudah enakan seperti itu. Banyak yang asam urat terus ada lagi yang lain misalkan sakit-sakit apa yang biasanya kalau teh itu? Yo, banyak kan itu. Tapi untuk teh hitam manfaatnya enggak cuma itu aja sih Mas. Tadi kayak antioksidan dan lain-lain tadi ya. Anti-aging juga. Cuman untuk konsumsi harian sebenarnya nggak masalah ya, karena ada yang takut karena teh itu pekat lalu nanti ginjalnya dan sebagainya itu enggak sebenarnya. Sebenarnya kalau kita konsumsi sesuai dengan aturan normal juga aman sih. Yang enggak aman itu kan berlebihan Mas. Nah, tuh, dan gula tadi ya sebenarnya. Betul. Oke. Ya. Rencana dalam waktu dekat ini apa ini Mbak untuk teh ini? Untuk teh ini mungkin akan ada kegiatan apa untuk mensosialisasikan teh ini atau gimana? Waktu dekat ini kan kita buka itu kan tahun 2004 kemarin ya, baru ya. Mungkin waktu dekat ini peresmian dulu, karena kita sebenarnya belum peresmian tapi produknya udah launching kemana-mana ini Mas. Mungkin bulan-bulan ini, bulan Februari Maret kita mau peresmian dulu. Mungkin nanti kalau Bapak Niko ada waktu, pas ada waktu luang bisa. Gitu. Nah, menarik kalau kita bisa peresmian sambil betul, sama mungkin ada kegiatan misalkan kita minum teh bareng ya kan. Boleh. Syukur-syukur kemarin pernah sempat dengar juga kita mau pecahkan rekor muri untuk minum teh misalkan. Boleh Mas, boleh. Itu menarik. Ya untuk bulan-bulan terdekat itu mungkin juga nanti insya Allah mungkin bulan Juni kita mau ekspor ke Cina, Julinya ke Timur Tengah. Sudah ada pasarnya di luar ya? Sudah ada. Ini kan kualitas mintanya yang mana kalau yang ekspor? Ekspor ini sama ini, tapi ya terutama memang teh hitamnya ini yang produk unggulan kita sih. Produk unggulan kita ini. Ini hanya sekedar teh nih untuk minum sehari-hari ya. Kalau tapi yang efeknya untuk kesehatan yang dinasti. Oke, sahabat Nusantara, ini
produk teh dari Dinasti Nusantara Group, namanya saja bisa dilihat. Bahasa Inggris ini tapi ya, Dynasty, tapi T-nya itu teh. Ya. Ini akan menjadi sebuah kebanggaan juga unit usahanya dari Dinasti Nusantara Group, karena teh itu kan produk asli dari Indonesia. Kita berkelimpahan untuk produk teh ini. Makanya sangat sayang kalau sahabat Nusantara sekalian, masyarakat Indonesia terutama lebih memilih untuk meminum yang lain, karena terutama di Eropa dan Amerika ya, itu budaya teh itu sangat terkenal. Nah, kenapa kita tidak? Ya kan? Ini saatnya. Dan minum teh juga teh yang berkualitas unggul, bukan teh yang asal-asalan teh sehingga yang nggak ada dampaknya apa-apa. Tapi di sini selain minum teh, tehnya enak, badan juga sehat. Oke? Sekian dari kami di Solo, di kantor perusahaan Lintas Jatayu Nusantara untuk perkenalan produk teh ini, Dinasti Teh Hitam Nusantara dan juga Teh Kelangenan. Ikuti terus YouTube Mas Bos Niko karena banyak sekali info-info tentang unit-unit usaha Dinasti Nusantara Group. Sekian dari saya, sekian dari kami. Terima kasih. Sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya.